untuk 500 kawasan pendidikan berasrama untuk mencapai manusia seutuhnya menuju peradaban Indonesia emas, tegak kokoh di atas dasar Pancasila. Mengapa disampaikan judul Naskah Gagasan Pendidikan Indonesia Raya 2045? Hadirin sekalian, 2045 itu satu lompatan akhir di dalam mengadakan lari maraton pendidikan bangsa Indonesia. Bila itu tercapai dengan baik, maka Indonesia menjadi juara. Minimal untuk dirinya yang bisa dipandang oleh bangsa-bangsa di dunia. Dan bila tahun 2045 masih seperti hari ini, jangan berharap Indonesia terbilang di permukaan bangsa-bangsa. Jadi ini yang dimaksud mengapa hanya sampai 2045. Tatkala cita-cita pendidikan kita sampai 2045 itu jaya, masuk ke penutup abad 21 akan lebih berjaya lagi. Sistem spiral naik, bukan sistem linier. Spiral naik adalah satu sistem pendidikan yang tidak pernah putus sampai pada lingkaran naik lagi, semisal pohon, akar kokoh, batang menyalurkan isi akar, tampillah nanti buah jatuh lagi, tumbuh lagi. Itu contoh spiral naik. Kalau linier, akan terjadi Indonesia tahun 45 seperti hari ini juga. Karena linier, tidak maju, tidak mundur, tidak naik. Sedangkan bangsa-bangsa sudah spiral naik. Bundaran spiral yang terus naik. Dan naiknya semakin maju. Maka hari ini kita tulis gagasan itu. Sekalipun hanya sederhana sekali. Hadirin, Indonesia ini bukan seperti Amerika. Indonesia bukan seperti Jerman. Indonesia bukan seperti Prancis. Bukan seperti Uni Eropa. Indonesia ada kemiripan dengan Jepang. Namun Indonesia jauh lebih besar dari Jepang. Yakni terdiri daripada pulau-pulau. Kalau dalam catatan ada 18.000 pulau. Sekalipun yang terisi baru 6.000. Tatkala bangsa Indonesia filosofi menghadapi pendidikannya itu menyontoh Amerika, menyontoh Jerman, menyontoh Belanda, tidak akan bisa. Mengapa? Ribuan pulau di Indonesia ini. Kita sebar semua pendidikan di seluruh pulau. Siapa yang mengawasi? Siapa yang menilai pencapaian dan kegagalan? Siapa yang mendanai dengan serius? Dan bukan berasrama. Tercecer di mana-mana. Diakui atau tidak, semua nilai yang berkualitas
pendidikan adanya di Pulau Jawa. Sedangkan Indonesia bukan Jawa saja. Secara jumlah penduduk juga seperti itu. 50% lebih ada di Pulau Jawa. Kemudian sampai hari ini filosofi pendidikannya tidak jelas. Tersebar di mana-mana. Ada sebuah SD yang jauh dari pusat. Yang satu SD gurunya hanya satu, mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Ini maka tumbuh pertanyaan, mengapa kita harus menyampaikan gagasan pendidikan Indonesia Raya tahun 2045 itu? Tumbuh pertanyaan. Itulah sebuah ontologi daripada gagasan. Maka tumbuh epistemologinya, bagaimananya keluar. Apa bagaimananya? Mari kita susun. Gagasan ini mengajak menyusun. Bukan gagasan Panji Gumilang, tapi gagasan kita yang duduk di sini. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dan paling tidak menyalahkan gagasan ini. Saudara-saudara yang hadir dan para profesor, para dokter, cendekiawan, rohaniawan, ini disampaikan karena kita cinta pada Indonesia. Bayangkan hari ini menteri membuat keputusan, besok ganti menteri, keputusan juga lain. Yang dikejar hanya seperti apa pencapaian sang menteri untuk merubah. Tidak berpikir mengangkat yang ada di jauh Indonesia bagian timur dan jauh kepulauan di sebelah barat bagian sebelah utara bagian barat. Saudara-saudara, mari karena kita sudah masuk bagaimana kita membaca peta pemerintahan. Kita tidak membaca provinsi, tapi membaca kabupaten, yakni daerah. Daerah di Indonesia tidak kurang dari 500 daerah. Baik itu kabupaten maupun kota. Katakan kota kita gabungkan dengan kabupaten. Itu tidak kurang dari 500. Semestinya dipusatkanlah pendidikan itu di 500 daerah. Semua yang ada terpencil dipanggil masuk ke daerah itu. Dan dibentuklah asrama yang besar. Diberikan oleh negara. Kawasan asrama itu tidak kurang dari 3.000 hektar. Di situ ada tempat tinggal, di situ ada tempat ibadah, di situ ada laboratorium alam, di situ ada lahan pertanian, di situ ada tempat praktikum semua yang diajarkan di dalam pembelajaran menuju tahun 2045 itu. Saudara-saudara, tiap daerah 3.000 hektar. Kemudian bagaimana pelajar ini bisa masuk? Diberikan apa yang dinamakan beasiswa dari negara. Beasiswa negara itu diberikan secara wajib belajar dari kelas 1 sampai kelas 15. Maknanya sudah masuk setengah daripada kesarjanaan. Kalau baru sampai pada sekolah menengah saja 12 tahun, maka hasilnya baru setengah mahir. Maka tatkala 15 tahun, hasilnya akan mahir. Maka nyanyian kita dari Merauke sampai ke
Sabang berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Titik. Modal 500 kampus yang luasannya 3.000 hektar mampu menyambungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Lulusan daripada pelajar yang dipersiapkan itu akan menyambungkan Indonesia seperti peta yang kita gambar itu. Tidak ada satupun pulau yang tidak disambungkan. Siapa yang menyambungkan? Bangsa Indonesia. Anak Indonesia yang terdidik. Maka pendidikannya harus melompat. Dibuatlah satu filosofi novum gradum. Lompatan baru. Maka dinamakan transformasi revolusioner pendidikan Indonesia. Novum gradum. Hadirin sekalian, sejarah novum gradum ini diawali daripada abad kuno, yakni Aristoteles, termasuk juga Plato, termasuk juga Sokrates, mempunyai metode yang dinamakan organon. Organon baru masuk kepada deduktif. Deduktif itu kalau dalam bahasa Arab kiasi. Kemudian 1000 tahun direformasi lagi oleh satu tokoh, Francis Bacon, membuat satu kaidah baru, yakni novum organum, mengoreksi daripada organon, daripada filosof klasik. 1620 yang bernama Francis Bacon wafat, bersambung karena ilmu bangsa-bangsa ini, ilmu manusia ini, peradaban manusia ini terus spiral naik. Tatkala itu ide untuk menggabungkan induktif dan deduktif turunnya ada di Rahmatan lil Alamin. Disambut oleh Panji Gumilang, inilah yang dinamakan novum gradum. 1620 sampai kepada 2025 tinggal menghitung berapa ratus tahun. Lebih cepat turunnya novum gradum daripada novum organum dari Sokrates dan kawan-kawan pada itu 400 sebelum Masehi.